Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan lagi. Ini materi yang ketiga. Mau ngapain kita sekarang? Kita akan menambah satu lagi yang perlu teman-teman ketahui di awal, yaitu terkait dengan formula. Karena kita akan bermain dengan data dan itu perlu menggunakan formula agar permainannya lebih menarik dan lebih powerful. Apa powerful itu? Ya, seperti itu powerful. Kita coba dulu ya. Ingat cara membuka file? Oke, kita buka. Kita klik di sini. Kita cari icon sheet. Ini dia. Ini icon sheet-nya. Nah, kita cari file kita. Nah, ini dia file kita. Semoga materi yang kemarin sudah teman-teman ulang lagi dan dikuasai dengan baiknya. Karena kalau yang sebelumnya itu sudah dikuasai dengan baik, insya Allah materi berikutnya juga lebih menambah dan yang ditambah itu sesuatu yang sudah dikuasai dengan baik. Baik, kemarin kita sudah masuk ke tabel jadwal ini. Sekarang kita akan menambah satu lagi lembaran di file kita. Kita kasih nama dulu ya yang kemarin, sebelumnya yang ini. Kita kasih nama dengan pengenalan ini area utama boleh, area utama ya. Ya, di sini di pertemuan pertama kita mengenalkan daerah area yang akan kita gunakan selama kita menggunakan sheet ini. Yang berikutnya di sini kita namakan dengan formula. Itu adalah sesuatu yang kita ketikkan di dalam sel ini, yang di dalamnya itu berupa formula, bisa untuk menghitung, bisa untuk bermain logika, bisa untuk mencari dan melakukan hal-hal yang lebih bisa kita lakukan di dalam satu sel ini. Ya. Formula yang dimaksud contohnya adalah seperti ini. Kita akan melakukan penambahan. Sebentar. Oke. Misalkan 1 ditambah di sini harus menggunakan ini dulu ya. 1 ditambah 5. Akan menjadi sama dengan berapa teman-teman? 1 tambah 5, 6. Gampang ya. 1 tambah 5 sama dengan 6. Warna dulu ya. Latih memberi warna. Nanti setiap kali kita menggunakan warna-warna ini teman-teman sudah hafal. Oke. 1 ditambah 5 sama dengan 6. 1 dan 5 adalah bilangannya. Tambah ini adalah fungsi operasional matematikanya. Sama dengan juga. Dia juga sama. Kita kasih warna yang berbeda ya. Nah, oke. 1 tambah 5 sama dengan 6. Ini adalah fungsi penjumlahan ya. Cara penjumlahan dan insya Allah teman-teman sudah tahu yang seperti ini. Kalau kita tulis seperti ini, kemudian kita mau mengubah. Bukan 1 tambah 5, tapi 3 ditambah 5. Kita harus menulis secara manual di sini. Jumlahnya adalah 8. Ya. Nah, tentu ini bukan formula yang bisa berubah secara dinamis. Ini namanya statis. Harus kita tulis secara langsung. Nah, formula yang akan kita gunakan di sini menjadikan jumlahan ini berlangsung atau dikerjakan secara otomatis. Caranya gimana? Masih dengan cara seperti ini, kita tuliskan 3, kita copy saja ya teman-teman. Oh iya, kita praktekkan copy dulu biar kita tahu cara mengcopy
daerah-daerah yang akan kita copy. Kita blok dari sini, kemudian tekan shift, blok sampai sini. Oke, kemudian di sini edit, copy. Kemudian kita terus di bawah, edit, paste ya, paste di sini. Oke. Nah, kita masih tuliskan juga yang di sini ya. Di sini bisa juga kita klik 2 kali. Oh, bukan klik 2 kali. Klik kanan maksudnya. Ya, klik 2 kali itu kalau kita pakai ini, pakai apa? Touchpad yang ada di laptop. Nah, maksudnya 2 jari ini, cek gitu. Itu sama dengan klik kanan ya. Kita copy, kemudian kita taruh lagi di sini. Klik kanan kalau pakai mouse atau pakai 2 jari ini ya. Atau mungkin sesuai settingan touchpad-nya. Kita paste di sini, oke. Nah, formulanya kita tulis di sini. Sama dengan ini ditambah ini. Oke. 8. Warna yang berbeda karena dia menggunakan formula. Kasih warna biru ya. Oke. Kalau di sini kita ubah, hasilnya tidak berubah karena dia statis. Tapi kalau di sini kita ubah, wow, langsung berubah di sini. 3 tambah 7 sama dengan 10 ya. Formulanya kita tulis di sini dengan menunjuk langsung area yang akan kita jumlahkan. Ini ditambah ini. Kalau seperti ini, berarti bagian yang ini nggak kepake dong. Bagian ini. Sebenarnya nggak perlu ya. Nggak perlu gitu. Cuma butuh angka, dan kita masukkan ke dalam formula. Ya. Nah, formula ini bisa juga kita tuliskan seperti ini. Sama dengan 3 ditambah 7. Nilainya 10 juga. Di warna yang berbeda karena ini menggunakan cara yang juga berbeda. Kita kasih warna ungu. Oke. Pada cara yang pertama, kita menulis secara statis. Pada cara yang kedua, kita menulis angkanya, kita tampilkan. Tampil. Nah, hasilnya terlihat. Pada cara yang ketiga, kita tidak menampilkan angkanya. Kita masukkan angka itu ke dalam sel. Mana angkanya kelihatan nggak? Kalau kita nggak membaca ini, kita kemarin sudah kasih tahu ya, ini apa namanya? Formula bar. Kalau kita tidak baca formula barnya, kita tidak tahu apa yang ada di dalam sel ini, ya. Atau bisa juga kita tidak usah membaca formula bar, tapi kita masuk ke dalam sel ini. Caranya adalah klik 2 kali, klik, masuk ke dalam sel, seperti itu. Nah, lebih mudah mana? Cara kedua atau cara ketiga? Silahkan, nanti bisa dipakai dan nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Intinya adalah kita menjadikan sel-sel kotak-kotak itu sebagai tempat angka dan tempat formula. Formulanya seperti ini. Oke. Nah, setelah kita tahu cara menuliskan formula, kita akan melakukan perhitungan dengan membuat rumus-rumus ya. Rumus-rumus biasa saja yang sering kita temukan di soal-soal matematika. Baik, kita ulangi sebelumnya. Ketika kita mau menuliskan formula, awali dengan sama dengan ini. Ya, sama dengan. Setelah itu, kita lakukan, kita tuliskan formula yang kita inginkan. Bisa dengan cara ini, bisa dengan cara yang kedua ini, atau dengan cara yang ketiga. Sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang kita lanjut dengan formula terkait dengan rumus.
Oke. Nah, kita mau pakai rumus yang pertama, rumus yang mudah saja, persegi. Persegi. Mana nggak kelihatan? Nah, persegi. Kalau persegi, luas sama dengan sisi kali sisi. Ya, segi. Kalau sisinya sama dengan 6, berarti luas sama dengan 6 kali 6. Ya, seperti itu luasnya. Oke, kita coba masukkan rumus ini ke dalam formula. 6 dan 6. Maka luasnya sama dengan 6 kali 6. Baik, kita tadi contohkan di atas, formulanya terdiri dari penambahan. Kita sekarang langsung gunakan operasi matematika yang lain, yaitu perkalian. Ya, di sini kita langsung menggunakan perkalian 6 dikali dengan 6. Itu penggunaan rumusnya. Sekarang kita coba persegi panjang. Luasnya sama dengan apa? Panjang kali lebar. Baik. Panjangnya berapa? 10 misalkan. Lebarnya berapa? Lebarnya di sini lebarnya 15. Nah, kita bisa menghitung luas sama dengan 10 kali 15. 150. Ya, atau kita pakai cara yang kedua. Sama dengan 10 kali 15. Nah, dengan kondisi kayak gini kita bisa melihat yang ternyata cara yang kedua ini. Ya, cara yang terlihat angkanya. Kalau ini kita ubah misalkan 25. Nah, yang berubah adalah yang bagian ini. Bagian ini tidak berubah karena dia tidak terkait dengan sel-sel yang lain. Angkanya itu ada di dalam selnya dia, bukan sel yang lain. Kalau yang ini terkait dengan sel yang lain. Nah, ternyata lebih mudah menggunakan cara yang seperti ini ya. Ditampilkan angkanya, ketika mau diubah, kita bisa langsung melihat hasilnya dan melihat sumber angkanya. Nah, seperti itu formula itu diterapkan. Nah, setelah kita ketahui cara penulisannya, kita contohkan penggunaannya dalam rumus matematika. Silahkan nanti teman-teman coba rumus apa yang ingin digunakan, kemudian ketikkan formulanya di dalam sel-sel tersebut, kemudian lihat hasilnya. Lihat hasilnya dan dicek apakah benar sesuai dengan formula yang diinginkan. Sampai di sini dulu materi yang ketiga terkait dengan formula. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bye.